Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bergabung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di KD 4.14 menulis surat bersama saya Subkarwati. Selamat belajar. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan video slideshow ini, ada tujuan yang akan kita capai, yaitu kalian diharapkan memiliki keterampilan membuat surat pribadi dengan ketentuan 1. Struktur surat yang lengkap, isi yang tepat dan menarik, bahasa yang komunikatif, mudah dipahami maksudnya, dan yang terakhir adalah tulisan yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku yang cerdas dan terampil, sebelum kita berlatih menulis surat pribadi, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa-apa saja yang ada di dalam struktur surat pribadi. Yang pertama, kota dan tanggal penulisan surat. Kedua, tujuan penulisan surat. Ketiga, salam pembuka. Keempat, paragraf pembuka. Kelima, paragraf isi. Keenam, paragraf penutup. 7, salam penutup. Dan kedelapan, tanda tangan dan nama pengirim surat. Masih ingat kan? Nah, nanti kita akan mempelajarinya satu persatu bagaimana membuat bagian-bagian dari surat pribadi. Tetap semangat mengikuti slide pembelajaran berikut ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan ketika ingin menulis surat adalah menuliskan kota dan tanggal surat. Tuliskan nama kotanya dengan huruf besar di awal kata, beri tanda koma, lalu tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Contohnya ada di bagian bawah. Jakarta, 6 April 2020. J pada kata Jakarta besar, A pada kata April ditulis juga dengan huruf besar. Baik anak-anak, tahapan selanjutnya setelah menuliskan tanggal pembuatan surat adalah penulisan tujuan surat. Artinya, ini surat untuk siapa? Perlu kamu tuliskan. Caranya gampang. Kamu bisa memulainya dengan menuliskan kata untuk temanku, buat sahabatku, menjumpai ibu guruku, teruntuk saudaraku, dan sebagainya. Lalu tuliskan nama dari orang yang akan kita tuju. Dan sertakan tempat beradanya orang itu. Baik, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, menjumpai sahabatku Rina di pasar Minggu. Atau contoh yang kedua, yang terhormat para pejuang kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Baik, dan terserah mau untuk siapa, di mana, kamu bisa buat sesuai dengan kebutuhanmu. Cukup jelas ya? Oke. Anak-anak buat yang
pintar-pintar. Setelah penulisan tujuan surat, saatnya kamu menyapa orang yang akan kamu kirimi surat dengan salam pembuka. Banyak jenis salam pembuka yang bisa kamu gunakan. Bisa assalamualaikum, bisa salam sejahtera, bisa salam semangat pagi, bisa macam-macam lah. Kamu ciptakan salam-salam pembuka yang penuh kreativitas. Kalau sudah dituliskan, jangan lupa beri tanda koma di belakangnya, ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik, koma. Atau salam semangat pagi, koma. Atau salam sejahtera, koma. Lihat, kenapa di Assalamualaikum, WR dan WB ada titik? Karena itu menandakan bahwa itu adalah singkatan. WR-nya itu warahmatullahi wabarakatuh, beri tanda koma, wabarakatuh, beri tanda titik, wabarakatuh juga beri tanda titik. Seperti itu ya. Oke, selamat mencoba. Baik anak-anak, selanjutnya adalah membuat paragraf pembuka. Apa itu paragraf pembuka? Paragraf yang isinya adalah kalimat-kalimat untuk membuka komunikasi. Isinya dapat berupa menanyakan kabar, ungkapan rasa, atau memberikan kabar. Nah, paragraf pembuka ini nggak harus satu, kamu bisa buat jadi 2. Ya. Ini contohnya. Wow, senang bisa jumpa kamu meski hanya lewat surat. Bagaimana nih kabarnya? 2 tahun lebih kita tidak saling jumpa. Terakhir kan waktu kamu antar mamamu ke Jakarta ya. Buat saya ini berat. Rindu. Rindu ngobrol sama kamu. Rindu makan bareng. Pokoknya rindu. Banyak deh rindunya. Oke, itu contohnya. Setelah paragraf pembuka, tentu kita akan membuat paragraf isi. Orang menulis surat itu bukan hanya bertukar kabar, tetapi juga mau menjalin komunikasi satu dengan lainnya. Apa isinya? Bisa macam-macam, bisa curah perasaan, bisa menceritakan sebuah kisah, bisa saling memotivasi atau menguatkan, atau bisa merencanakan sesuatu secara bersama. Pokoknya sampaikanlah surat ini dengan kalimat yang lancar, seperti kamu sedang berbincang dengan lawan bicaramu. Ya, jadi jangan ragu, tuliskan saja. Tetapi ingat, ketika menuliskan kalimat yang panjang-panjang itu, jangan lupa kalimatnya harus berkelompok dalam paragraf sesuai dengan topik pembicaraan ya. Jadi jangan satu paragraf isinya campur-campur. Nanti lawan bicaranya atau orang yang baca surat kamu akan bingung memahami maksud kalimatmu. Ya, baik. Contohnya ada di bawah. Rin, belum lama ini aku ikut kelas menulis WA yang diadakan salah seorang guru bahasa Indonesia. Anggotanya gabungan antara guru dan siswa. Tujuan akhirnya itu ya kita akan membuat proyek menulis buku kumpulan cerpen. Aku mau ceritakan rinci ke kamu bagaimana cara pelatihannya. Kamu mau tahu kan? Oke, itu contohnya. Jadi nanti buat sesuai dengan tujuan dari surat yang mau kamu buat itu untuk mengkomunikasikan apa. Seperti itu ya. Ya, jika sudah puas mengutarakan semua hal yang mau kamu sampaikan di bagian isi, maka saatnya lah kamu membuat paragraf penutup. Paragraf ini dimaksudkan untuk menyudahi komunikasi kamu di surat. Kamu juga bisa titip salam, bisa juga menyampaikan satu pesan atau keinginan. Misalnya minta dibalas, minta sampaikan salam, untuk jaga kesehatan dan sebagainya. Pokoknya macam-macam, silakan kreativitas kamu bagaimana. Nah, ini ada contohnya di bawahnya.
Sudah banyak deh yang aku ceritain ke kamu. Aku rasa sudah cukup untuk mengobati rindu saya untuk mengobrol sama kamu. Rin, jangan lupa sampaikan salam hormat saya untuk mama kamu. Sudah ya, ingat jangan lupa bahagia. Aku tunggu surat balasan dari kamu. Ya, itu contohnya. Kamu bisa buat dengan versi lain. Yang lebih keren lagi tentunya dan lebih kreatif. Ya, kalau di awal ada salam pembuka, maka di bagian akhir kamu perlu membuatkan salam penutup, yaitu salam yang digunakan jika kamu ingin menutup atau menyudahi surat. Jenis salam penutup sama pembuka, usahakan dibuat kompak. Kalau assalamualaikum, maka salam penutupnya wassalamualaikum. Kalau salam semangat pagi, bawahnya bisa tetap salam semangat pagi. Atau macam-macam, ya. Itu saja, silakan diciptakan. Ya, kalau sudah salam penutup, saatnya kamu membubuhkan tanda tangan dan nama kamu sebagai seorang penulis surat. Nah, ini tujuannya supaya syah ini surat ketahuan dari siapa. Gitu ya. Nah, tuh contohnya ada Wanto. Tanda tangan dulu, baru tulis Wantonya. Oke. Selesai sudah untuk urusan menulis surat.